Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan dari modul pertemuan ketiga, ya. Itu mengenai bahasan CPM, Critical Path Management. Ada beberapa kriteria ya soal seperti yang ada sekarang ini, dimana pada soal itu nanti kita diminta untuk mencari berupa path diagram, jalur kritis, waktu, dan biaya dari soal yang ada. Gitu. Di sini ada kegiatan mendahului, ada waktu, dan ada biaya. Gitu. Kegiatan ini bisa dilakukan setelah kegiatan mendahului ya selesai dilakukan. Gitu. Misalnya ada A. Nah, untuk A itu kita cari yang pertama dulu path diagram biar bisa lebih paham gitu ya bagaimana kegiatan-kegiatan itu. Untuk A tidak ada waktu yang mendahului karena strip ya kegiatan mendahulinya. Nah, jadi pada path diagram terlebih dahulu ada beberapa simbol yang disimbolkan. Nah, di sini kita bikin lingkaran ya, ada dibagi 3 bagian seperti itu. Ini untuk penomoran ya kegiatan awal. Nah, yang di atas untuk pengisian waktu earliest start, yang ke bawah LF atau let's finish, waktu akhirnya gitu. Nah, untuk kalau kamu nanti ada menemukan jalur cabang seperti yang digambar ya untuk ES, nanti kamu menentukannya itu pilih bukan seperti itu cabangnya. Tapi kalau kamu menemukan 2 cabang pada satu titik pusat ya, jadi kamu untuk menentukan titik pusatnya itu kamu pilihlah nanti ES yang tinggi nilainya, yang paling besar gitu ya. Nah, tapi kalau kamu ada menemukan 2 titik cabang yang dari belakang gitu ya, untuk menentukan titik pusat, ini kita mencari nilai LF. Nah, untuk mencari titik pusatnya itu dari 2 titik itu kamu cari nilai yang paling rendah. Kamu pilih ya, bukan cari, pilih nilai yang paling rendah. Jadi ES itu waktu dari awal ke akhir, LF itu dari akhir ke awal gitu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita kerjakan aja path diagram. Nah, dimana ini ada posisi awal yang pertama ya, untuk nilai A, posisi awal. Nah, ini posisi akhir, waktu akhir dari si A gitu. Nah, seperti di soal, B baru bisa dilakukan setelah A selesai ya. Nah, berarti ini ada waktu A yang telah selesai, baru bisa kita lakukan si B. Nah, ini waktu B yang sudah selesai. Nah, ini waktu B yang sudah selesai. Kemudian ada waktu C ya, bisa dilakukan setelah A selesai. Nah, ini C. Ini waktu akhir dari B. Dari C gitu. Nah, kemudian ada D. D baru bisa dilakukan setelah B. Nah, sebelum kita membuat jalur kritisnya ya, kita lihat dulu untuk selanjutnya itu CD selesai, F baru bisa dilakukan ya. Jadi tujuannya itu lihat ke bawah dulu. Kenapa saya nggak langsung bikin? Karena biar jalurnya nanti tidak berantakan ya. CD. Nah, inilah yang namakan jalur cabang tadi. Ini D ya, jadi nilai C, D untuk nilai F nanti bisa dilakukan pada satu titik. Makanya D alurnya ke bawah gitu ya. Nah, baru setelah itu kita bikin yang setelah B, jalur E. Nah, ini posisi akhir untuk E gitu. Untuk C dan D tadi bisa dipahami ya. Nah, ini untuk F ya. Untuk F, G itu baru bisa dilakukan setelah E dan F. Jadi untuk titiknya itu F-nya ke atas. Nah, jadi F tadi setelah C dan D. Nah, titiknya di sini. Nah, sementara G itu setelah E dan F ya. Jadi kita jadikan satu titik, baru si G itu bisa kita jalankan. Nah, gitu. Ini posisi akhir untuk G. Nah, inilah jalur dari path diagramnya. Kita lengkapi nomornya masing-masing. Oke. Nah, ini path diagram. Nah, kemudian kita menghitung nilai ES dan LF. Kita isi dulu untuk A waktunya 1, B 3, C 7 ya, C 7,
D itu 5, kemudian E itu 8, F 4, dan G 1. Oke, ini dia. Untuk mencari nilai ES, ini ES, LF. ES itu dari depan ke belakang ya. Jadi nilainya itu kita taruh di atas. Gimana cara mencarinya? Gitu. Nah, untuk posisi awal nilainya itu 0. Karena tidak bernilai, belum melakukan kegiatan, maka posisinya nilainya 0. Untuk mencari posisi akhir A, berarti nilainya posisi awal ya. Jadi kita bahas dulu nih. Untuk ES itu cara mencari kita jumlahkan, terus kalau ada menemukan cabang kita besarkan, pilih yang terbesar gitu. LF kita kurangkan, kalau ada cabang kita pilih yang terkecil nilainya. Nah, ini catatan ya. Nah, sekarang kita melanjut nilai cari yang di nomor 2. Nah, 0 tambah 1 ditambah ya, ES tambah gitu. Kemudian B, 21 tambah 3 berarti 4. Kemudian C, 1 tambah 7 ya. Nah, untuk si C itu ada 2 cabang, satu dari D, satu dari C ya. Jadi cabang inilah yang kita maksud, nanti kita pilih nilai ES yang terbesar gitu, nilai ES yang terbesar. Nah, coba kita jumlahkan. 4 tambah 5 9 ya. 1 tambah 7 untuk nilai C itu 8. Nilai yang terbesar itu 9. Makanya kita ambil nilai ES 9 untuk yang di nomor 4. Nah, gitu. Bisa dipahami ya percabangan ini di sini maksudnya. Nah, sekarang kita mencari untuk nilai ini. Ini juga terdapat 2 cabang, yaitu dari F dan juga dari E. Nah, kita pilih nilai terbesar. 9 tambah 4 13. 4 tambah 8 12 ya. Jadi nilai terbesar 13, maka kita input 13. Kita buat 13. Oke, paham ya? Kemudian kita cari nilai G, 13 tambah 1 14. Nah, inilah untuk nilai ES, nilai yang terbesar ditambahkan. Kemudian kita cari nilai LF ya. Untuk mencari nilai LF itu kalau tadi menemukan cabang, kita pilih yang terkecil. Nah, untuk posisi awal LF itu 14, kita salin yang sama dengan nilai ES ya. Nah, 14 kurang 1 berarti 13 untuk nilai selanjutnya ya. Nah, kemudian 13 untuk kita mencari yang poin ke-4 ya, nomor penomoran ke-4 ya, jalur untuk F ke D gitu ya. Jadi 13 kurang 4 9. Nah, untuk jalur di atas ini ada 2 jalur, dari E 1, dari D juga 1. Nah, untuk nilai LF tadi kita pilih yang terkecil. 13 kurang 8 5 ya. Sementara 9 kurang 5 itu berapa? 4. Nah, jadi nilai terkecilnya 4. Nah, berarti 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cari jalur untuk yang nomor 2. Ada 2 dari B dan dari C. Nah, 9 kurang 7 berarti 2 ya. Nah, 4 kurang 3 1. Nilai terkecilnya 1. Nah, oke, kita bikin 1. Nah, yang terakhir 1 kurang 1 0. Nah, jadi inilah part diagramnya ya. Jadi udah jelas ya, untuk ES itu tambah nilai terbesar, LF kurang nilai terkecil. Oke, inilah gambarannya. Kemudian kita cari untuk jalur kritis ya. Jalur kritisnya kita lihat dari jalur part diagram yang nilainya sama. Yang nilainya ES dan LF sama ya, 00 11 44 99 13 13 14 14. Nah, itu kita arsir, kita tebelin ya. Kalau kamu ada pulpen warna tuh diwarnain beda, 2 warna boleh. Nah, kita arsir lah itu sampai dia di G. E juga, kemudian G. Nah, oke. Nah, untuk jalur kritisnya kemungkinan di sini ada 2 jalur. Yang pertama itu
ya, A, B, E, dan G. Nah, ya. Terus nanti yang kedua itu bisa kita bikin jalurnya itu berupa A, B, E, D, F, G. A, B, D, F, dan G. Gitu. Nah, kita salin D, F, dan G. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena dia jalurnya tidak boleh memutar, ya. Jadi kita bikin satu jalurnya. Nah, kemudian kita cari untuk waktu pengerjaan proyek. Waktunya itu kita ambil berdasarkan jalur kritis, ya, karena ada 2, kita bikin berdasarkan 2 jalur itu. Nah, yang pertama waktu A ada 1, B 3, E itu 8, G itu 1. Nah, kita jumlahkan, ya. Tambah 3 tambah 8 tambah 1 kira-kira 13 hari. Nah, yang B gitu juga. A tambah B 1 tambah 3 sama, ya, 1 tambah 3, terus tambah D itu 5, tambah F itu 4, tambah G itu 1. Berarti dia total ada 14 hari gitu. Nah, inilah waktu pengerjaan. Nah, terakhir kita mau cari dari segi biaya. Biaya gitu juga sama kayak waktu, ya. Jadi kita lihat waktu jalur kritis yang pertama yang A, biayanya itu mana A? A biayanya 5.000, ya. B juga 5.000. 5.000 B, bukan 11.000. Oke, bentar kita rubah. Nah, kemudian nilai E itu 8.500, ya. Nilai G itu 5.000. Nah, kita jumlahkan. Nah, kita cari dulu yang B, yang nomor 2, ya. A tambah B tambah D, nilai D 10.000, ya. Terus tambah F, F nilainya itu 8.500, tambah nilai G 5.000. Nah, oke. Untuk nilai biaya yang jalur kritis yang pertama itu sekitar 23.500. Untuk jalur kritis yang kedua itu sekitar 33.500. Nah, dari 2 biaya ini otomatis kalau kamu ngerjain proyek kita cari biaya yang terendah, ya, akumulasi biaya yang terendah biasanya gitu. Nah, berarti yang kita pilih itu jalur kritis nomor 1. Waktu pengerjaannya lebih cepat 13 hari dan biayanya lebih murah 23.500. Nah, jadi gitu, ya. Oke, sampai di sini saya harap kamu bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.